Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Ini Bapak buatkan video bagaimana cara pengisian berkas pencairan dana beasiswa PIP secara kolektif pada masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena pengalaman kemarin pada saat pemberkasan pencairan secara kolektif itu keluar dari standar protokol COVID dan itu sangat rentan akan terjadi interaksi yang bisa saja menyebabkan penyebaran COVID. Karena kita tidak tahu di antara salah satu kita, karena kita ada 149 orang besok insya Allah, kita tidak tahu siapa yang, jangan sampai di antara kita ada yang terjangkit COVID, ya mudah-mudahan tidak ada. Ini hanya mengantisipasi. Jadi pengalaman kemarin itu pada saat pemberkasan tidak ada lagi jarak, semua saling rapat dan saling bertanya, saling mencontek bagaimana cara pengisiannya ini, bagaimana ini. Dan yang kedua, berkas belangko yang kita diberikan oleh Bank BNI itu terbatas. Jadi kalau sudah ada 1 kali, 2 kali, 3 kali mengganti slip penarikannya, itu otomatis slip penarikan akan habis. Jadi saya harapkan melalui panduan ini anak-anakku cermati bagaimana cara pengisiannya sehingga besok kita tidak terlalu lama mengisi, kemudian hal-hal yang dibutuhkan bisa dipersiapkan lebih awal. Baik, saya lanjut ya. Ini adalah daftar nama-nama penerima beasiswa PIP tahap 4 tahun 2020. Nanti karena kemungkinan kalau saya mau tampilkan di slide ini masing-masing halaman itu akan banyak, jadi datanya saya kirim saja melalui WA group. Nanti anak-anakku di sini ada yang penting untuk dicatat. Yang pertama adalah catat, cari namanya, catat nomor urut berapa. Jadi anak-anakku catat di sini nomor urut berapa. Jadi Anda lihat namanya, oh nama saya ini, nomor urut ini. Oh catat nomor 2, misalkan Muhammad Abrianto, catat memang dulu ini. Kemudian di sini ada kelas 11, ini masih data sebelum kalian naik kelas, jadi makanya masih tertulis 11. Jadi semua kelas di sini naik satu tingkatan. Jadi misalkan kelas 10 berarti kelas 11, kelas 11 berarti kelas 12. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah catat nomor rekeningnya. Ini jadi misalkan tadi Muhammad Abrato nomor 2, nomor rekeningnya ini, supaya ketika nanti pengisian pada slip penarikan itu tidak salah-salah. Karena kapan ini salah, satu angka saja salah berbeda, maka itu tidak akan masuk ke rekeningnya, pasti error. Jadi tadi catat nomor urut karena ini nanti dibutuhkan ditulis di slip. Kemudian ini juga nomor rekening dicatat baik-baik. Oke ya, bisa dipaham, mudah-mudahan bisa dipaham sampai di sini. Jadi nanti Bapak kirim melalui WA. Ini daftar nama-nama dan nomor rekeningnya, nomor urutnya. Karena kalau di WA itu kan kemarin saya kirim per kelas, jadi nomor urutnya pasti berbeda dengan yang besok kita lihat. Supaya tidak usah lagi saya kasih satu-satu lihat di sini, tidak lihat jadi cukup melihat ini, catat memang ini malam atau besok ya sebelum kita ketemu catat. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Inilah yang salah satu berkas besok yang anak-anakku akan isi ya. Di sini akan diisi, kemudian di sini saya kasih petunjuk. Jadi di sini ada tanggal ya, ini kosong. Yang pertama diisi adalah ini tanggal ya. Ini yang pertama dulu tanggalnya. Jadi kita pakai besok tanggal hari Senin, berarti tanggal 1 bulan 8 2020, 1 Agustus 2020. Ini yang pertama dicatat. Kemudian yang kedua di sini nama, ada nama di sini, namun kurang jelas karena kameranya kurang bagus. Nama pemilik rekening. Nama ini dilihat tadi dari daftarnya itu siapa namanya. Kita kembali tadi ya. Misalkan Muhammad Aprianto tadi berarti nama ya ditulis ya. Nama Muhammad Aprianto, misalkan nama Muhammad Aprianto, kemudian nomor rekening. Itu tadi nomor rekening yang sudah dicatat sebelumnya. Yang di sini ya, ini yang di sini itu kemudian dicatatkan di sini. Jadi namanya dicatat. Kemudian tadi Bapak lupa untuk nomor urutnya dicatatkan di sudut sini, di sudut di atas. Jadi tadi misalkan Muhammad nomor 2 dicatat kecil-kecil saya di sudut ini, yang penting kentara. Kemudian itu tadi satu nomor urut ditulis, kemudian 2 tanggal, 3
nama pemilik rekening, 4 nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya jangan sampai salah ya, makanya tadi Bapak minta tolong dicatatnya sebelumnya. Kemudian langsung diisi. Di sini adalah tulisannya jumlah penarikan ya. Jadi ditulis di sini karena semua penerima saat ini menerima 1 juta rupiah, berarti ditulis di sini angkanya Rp.100.000 kemudian ya tertulis di sini Rp 1 juta. Kemudian hurufnya ditulis di bawah sini. Jadi di sini ada tulis terbilang, Anda tulis 1 juta rupiah ya, Anda tulis di sini 1 juta rupiah. Kemudian setelah itu tadi sudah di sini, kita pindah ke sini. Jadi di sini di penarik ya. Penarik Anda tulis namanya dulu di sini, di penarik, kemudian tanda tangan di atasnya. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada nomor urut ditulis di pinggirnya ya. Tadi ini temannya ini nomor 19, kemudian tanggalnya di sini ditulis, namanya ditulis, kemudian nomor rekening. Hati-hati ini dia ganti karena dia tercoret. Jadi hati-hati tulis nomor rekening, jangan sampai salah angka. Kemudian di sini ada jumlah penarikan, ya, kemudian ada terbilangnya. Di sini dia tulis 1 juta, di sini 1 juta rupiah. Kemudian di bawah sini tadi Bapak sudah perlihatkan ada nama dulu tulis, kemudian tanda tangan. Ah itu. Kemudian di sebelah belakang dari slip ini ada di sini surat kuasa penarikan BNI. Ini juga harus diisi. Yang pertama tulis namanya, nama anak-anakku sekalian di sini sebagai penerima, alamatnya di mana? Misalkan di Becek atau Labaco, alamatnya misalkan di Polewali atau di Tutar misalkan ya. Nah, kalau sudah nama anakku, alamatnya anakku, kita pindah ke titik-titik di bawahnya. Di sini ditulis dengan ini memberi kuasa kepada, nama di sini ditulis namanya kepala sekolah. Ya, namanya kepala sekolah di sini ditulis ya. Kemudian alamatnya kepala sekolah di baris kedua ditulis. Setelah itu titik-titik ini 1 2 3 4 sudah di sini, kita pindah ke bawah. Di sini untuk menerima uang penarikan rekening BNI Taplus. Nomor rekening tidak usah diisi di sini. Yang perlu di sini adalah di sini atas nama pemberi kuasa sebesar, ditulis kembali di sini hurufnya Rp 1 juta rupiah. Kemudian di sini di sini angka 1 juta rupiah dan di sini tertulis RP-nya. Ya. Tertulis RP rupiah ya. Rupiahnya itu bukan rupiah saja, tapi ditulis 1 juta rupiah. Mohon maaf, bukan tadi RP-nya ya. Ini Bapak kurang konsen. Ditulis di sini terbilangnya atau hurufnya sebanyak 1 juta rupiah. Jadi angkanya di sini 1 juta rupiah. Hurufnya di sini tertulis 1 juta rupiah. Nah, setelah itu diisi lagi tanggal. Di sini ditulis Polewali ya. Kemudian atau di mana alamatnya, misalkan PK Bata, tulis di sini PK Bata. Kemudian tanggalnya sesuaikan dengan tanggal tadi yang ditulis di bagian depan. Nah, tanggal yang ditulis di sini sama dengan tanggal yang ditulis di belakang sini. Misalkan besok tanggal 1 September ya. Mohon maaf, besok sudah September. Tanggal 1 September, tanggal 1 bulan 9 2020. Berarti di depan tadi ini harus tanggal 1 bulan 9 2020. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti sampai di sini. Kemudian tulis kembali namanya. Pemberi kuasa ya, pemberi kuasa. Nah, namanya di sini namanya anakku siapa tadi, misalkan tadi Becek, tulis Becek, Labaco tulis Labaco, kemudian tanda tangan di atasnya namanya ya. Itu. Nah, sebelum itu Bapak minta tolong karena di sini kan yang tanda tangan kepala sekolah, tidak mungkin ya kepala sekolah Bapak tulis namanya satu persatu. Jadi saya minta memang anakku besok tulis namanya kepala sekolah di bawah sini supaya kepala sekolah sisa tandangan saja ya. Bisa dimengerti nah? Oke, contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada nama penerima, nama anakku, alamatnya di mana, kemudian nama ini masih contoh slip lama ya. Ini namanya namanya Dr. Andes Muhammad Faisal karena kemarin masih Pak Faisal ya, tanda tangan, kemudian alamatnya di sini Tuku Umar. Tadi tertulis di sini angkanya 1 juta rupiah, terbilangnya 1 juta rupiah, kemudian tanggalnya. Sebenarnya di sini ada nama alamat ya, Polewali atau PK Bata atau di mana. Di sini tanggal ya, kalau besok kita isi 1 September berarti tanggal 1/09/2020.
namanya ini sebenarnya namanya harusnya di atas garis dia menulis ya, di atas titik, namanya di atas, kemudian tanda tangan di atas nama. Nah, ini tadi yang saya maksud. Minta tolong anakku ditulis memang namanya kepala sekolah. Jadi kita kepala sekolah kita yang baru adalah Pak Rahman, jadi tulis Abdul Rahman SPD MPD ya. Itu namanya. Di sini juga ditulis di atas Abdul Rahman SPD MPD. Nanti saya kirim juga nama lengkapnya dengan alamatnya ya. Oke? Nah, ini slip penarikan. Kemudian kita pindah untuk belangko pembukaan rekening ya. Di sini ada beberapa poin ya. Ada nama lengkap, kemudian ada tempat tanggal lahir, alamat. Kemudian anakku di sini ya. Nanti Bapak kita lihat contohnya yang sudah diisi, yang mana saya diisi. Kemudian di sini tulislah tanggalnya, misalkan Polewali tanggal 1 September 2020. Nama Anda di sini ya. Kemudian nama orang tua di sini, nama ibu kandung. Kalau ibu kandungnya masih hidup, nama ibunya atau siapa nama yang ditulis di atas sini, karena ada nama ditulis di atas sini, misalkan nama bapaknya atau nama ibunya. Biasanya nama ibunya ya. Nama ibunya di sini. Nah, dia juga ditulis di sini. Kemudian tanda tangan di sini. Makanya ya, tidak usah direpotkan orang tuanya datang ya, cukup ya itu ya, tulis lihat memang tanda tangannya orang tuanya di rumah ya. Itu oke. Nah, kemudian setelah itu ini juga dibawa diisi nomor rekeningnya dan nama anak ditulis di sini sesuai dengan nama yang di atas ini. Nah, kita lihat contohnya seperti ini ya. Ini misalkan Muhammad Rizwan Yusuf. Tempat tanggal lahir Patoke, tanggal lahir 23 bulan 10 2008 ya. Kemudian apakah Anda laki-laki atau perempuan dicentang. Kemudian nama ibu kandung ya. Nama ibu kandung ini, kemudian alamat ibu kandungnya di sini, kemudian nomor telepon kalau ada, nomor HP kalau tidak ada ya, nomor HP ditulis, kemudian tanda pengenalnya, misalkan kita bawa akta kelahiran ya, kemudian NISN bisa ditulis 2, nomor induk keluarga bisa juga, NISN juga bisa, kemudian tingkat pendidikan SMA dicentang, kemudian nama sekolah SMA Negeri 1 Polewali ya, Jalan Haji Andi Depu nomor 106 PK Bata Polewali ya. Kemudian nama orang tua di sini ya, Tostrep Wali, nama ibu kandungnya ditulis kembali sini. Yang mau bertanda tangan di sini. Kemudian apa pengenalnya ibu kandung yang dibawa, KTP, hubungan dengan siswa ibu kandung, alamatnya ibu kandung kalau kita sama berarti sama juga di sini. Nah, kemudian ditulis kembali namanya orang tua di sini dan tanda tangan di sini ya, tanda tangan orang tua ya. Nah, kemudian di sini tadi nomor rekening Anda yang tadi nomor rekening di depan ditulis kembali dan namanya ditulis kembali. Nah, ini saja nak ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di WA. Harapan Bapak adalah besok tidak usah lagi berdekat-dekatan, anak-anakku berdekat-dekatan ya. Tidak usah lagi berdekatan untuk saling mencontek, saling melihat. Pengalaman yang lalu itu pasti baku senggol berdekatan. Lihat dulu punya nyata, akhirnya berdekatan, tidak ada jarak lagi. Nah, ini rawang nak. Jadi kita saling menjaga, kamu jaga dirimu, kamu jaga teman-temanmu, jaga keluargamu, adik, kakak, ya. Jaga Pak Guru juga nak. Jadi kita saling menjaga, menjalankan protokol COVID. Jadi besok saya harap anak-anakku bawa pulpen masing-masing yang warna hitam ya pulpennya. Upayakan warna hitam, jangan warna biru. Nah, nanti daftar nama-nama penerima saya akan kirim di WA. Oke nak ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan bisa ajukan di WA ya. Minta tolong jangan bertanya satu-satu ke Pak Guru, karena kalau mau dijawab satu-satu, nah waduh capek. Ya kalau Anda bertanya, teman-temannya ada yang melihat, oh pertanyaan saya sama, dia sisa bilang, saya juga Pak. Jadi saya sisa menjawab satu kali. Bayangkan kalau ada 148 orang masing-masing mau bertanya, wah habis waktunya Pak Guru untuk menjawab. Oke nak ya. Terima kasih ya, kenapa Bapak buatkan video begini, mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi anak-anakku ya, mudah-mudahan bisa membantu, bisa dilihat caranya di situ. Ini dengan harapan ya, kalau Bapak mau sampaikan lagi besok satu persatu, waduh, setengah mati mungkin Bapak, karena kalian pasti datangnya tidak bersamaan. Ada yang cepat, ada yang lambat, kemudian kapasitas ruangan juga kurang memadai. Sehingga Bapak mentaktisi membuat seperti ini. Bapak upload di YouTube supaya Anda linknya saja yang bisa linknya dibuka. Karena kalau Bapak mau kirim di WA, sangat berat untuk mengirimnya. Kemudian yang kedua, Anda akan membuka juga sangat berat. Oke dah ya, terima kasih sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, ajukan di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.